saya ngelihat bapak ini muka-muka penuh harapan. Nggak bisa ngelihat tenda, ngelihat wah pelaminan gawa ini gemeter aja. Saya ngelihat muka-muka bapak ini, ya Allah kesian benar. Tenang Pak, tenang. Bu, boleh? Bodoh amat bib ama masuk surga ke mau kagak. Kumaha aing bae. Saya ngerti bahasa Sunda cuman begitu-gitunya aja. Bu, jangan marah ya. Jangan marah. Karena itu hadis, ini dalam syariat. Kita ngomong agama bukan nih. Ngomongin agama, kita bukan hawa nafsu. Sekarang kalau ibu masih juga nggak yakin, yuk kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, tenang Pak, gue kasih lobang loh. Tenang. Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya dulu, tapi ibu yang jawab ya. Salat 5 waktu, siapa yang mewajibkan? Masa Allah nggak tahu? Salat 5 waktu yang mewajibkan siapa? Allah. Jika tidak melakukan, hukumannya dosa besar. Zakat, hukumnya apa? Wajib. Yang perintahin Allah. Jika tidak melakukan zakat, dosa besar. Puasa bulan Ramadan, siapa yang mewajibkan? Yang perintahin. Kalau nggak puasa bulan Ramadan, dosa besar. Nggak ada dosa doang, nggak ada dosa besar. Kenapa? Karena itu adalah suatu prinsip di dalam Islam. Faham? Pergi haji hukumnya apa? Bagi yang mampu. Kalau nggak melakukan, Nabi menegaskan mereka yang memiliki harta, uang, setiapnya punya kemampuan, tapi tidak ingin melaksanakan haji, kata Nabi SAW, tinggal pilih mau mati secara Yahudi apa Nasrani. Betul apa enggak? Berarti hukumnya wajib. Jika tidak melakukan, dosa besar. Faham ya? Sudah paham sampai sini? Nikah 2 boleh apa enggak? 3, 4, 5, enggak, 4 doang, maruk loh. Boleh. Bib hari kan ada 7, koplak nih namanya nih, dengkul nih copot. Kayak eyang subur. Hari 7 bini 9, 2 buat apa? Serep Bib. Saya ketemu sama yang subur, rumahnya alhamdulillah nggak jauh di Jakarta sama saya. Yang, ya Allah yang udah peot. Mana bininya cakep-cakep banget lagi Pak, Masya Allah. Kenapa mau sama yang subur? Yahud Bib. Kenapa sih? Berarti 2 boleh ya, 3 boleh ya, 4 boleh ya. Siapa yang perintahin? Siapa yang membolehkan? Urusan ibu apa nggak ngebolehin? Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah? Wah besok nih Habib kayaknya gue nggak undang lagi nih. Bib, saya pengen ngizinin suami saya nikah lagi, tapi sakitnya Bib, ya Allah Bib, saya nggak bisa dimadu Bib. Kalau gitu digula. Ini Iman kayaknya lagi cari ancang-ancang nih Iman nih. Ini kayaknya pelaminan pertama 3 bulan, pelaminan kedua. Kenapa sih yang setiap perempuan ini nggak terima kalau suaminya nikah lagi? Kenapa? Karena jaminannya surga. Syaitan akan membisikkan, nggak boleh, jangan, enak aja, ntar dibagi 2 rezeki lo kurang, ntar uang make up lo berkurang, uang dandanan lo, uang semuanya berkurang. Cintanya ntar dibagi, dia lebih cinta sama yang kedua karenanya lebih semok. Kan begitu. Tuh ibu udah dia ngomong, bahaya. Tapi apa diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya? Jika satu mencukupi, kata Allah, di dalam syariat, di dalam ketentuan hak kepada laki-laki, nggak boleh.
cukup satu. Alhamdulillah. Lega napas bib. Tuh Pak, denger tuh Pak tuh. Nah sekarang saya juga mau ngasih juga amanah buat ibu-ibu. Kenapa saya banyak nasihatin perempuan? Karena demi Allah, demi Rasulullah, perempuan zaman sekarang yang namanya istri sama suami berani banget. Betul nggak? Melotot sama suami, pulang telat dikit ngoceh sampai subuh. Betul begitu, betul. Saya ngomong banyakin perempuan ini kenapa? Karena di neraka itu paling banyak apa? Laki-laki apa perempuan? Karena nggak ngizinin suaminya kawin lagi. Kembali lagi ke situ. Satu ibu udah pulang, mulai gerah ngedengerin suami kawin lagi. Dikit lagi juga emak-emak pada pulang nih. Terusin ya, terusin ya. Di neraka paling banyak apa? Perempuan. Apa di dalam kitab Duratun Nasihin, hadis Nabi SAW, di dalam riwayat tersebut dikatakan, saat aku Isra wal Mi'raj, aku diperlihatkan neraka dan paling banyak istri-istri yang berada di dalam neraka. Nah lo, istri siapa tuh? Insya Allah bukan istri kita, insya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ya ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang solehah semua. Istri yang taat sama suami, istri yang taat sama Allah, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Siti Fatimah. Kenal Siti Fatimah? Putri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, ya Rasulullah, wahai ayahku, apa yang membuat perempuan-perempuan atau istri daripada suami mereka itu ada di dalam neraka? Yang pertama, ada yang diikat daripada embun-embunannya, diikat, ditarik oleh malaikat sampai otaknya berceceran. Dan yang kedua, ada yang terikat daripada payudaranya. Ada pula yang memakan daripada jasadnya sendiri. Ada yang membongkar isi perutnya, makan usus-ususnya. Dan ada juga kalajengking, ada juga yang namanya kelabang masuk daripada kemaluannya sehingga keluar dari duburnya, hancur isi daripada perutnya. Dengar nggak tuh? Serem nggak bu? Ini bukan dongeng ya, bukan dongeng, tapi ini kenyataan alal haq yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah mendengarnya nutup kuping. Siti Fatimah menutup kupingnya sambil menggelengkan kepalanya, nggak sanggup dengarnya. Khawatir dirinya yang akan mendapatkan siksaan tersebut. Sedangkan Siti Fatimah Al-Batul Az-Zahra yang tersucikan dan yang teraman daripada siksa api neraka masih menangis mendengar suara perempuan seperti itu. Sampai saat itu Siti Fatimah bertanya lagi, ya Rasulullah, tidak tahan aku mendengar daripada ceritamu ini. Aku ingin mendengar apa dosa daripada istri tersebut yang mereka ditarik daripada rambutnya sampai ke ubun-ubunnya, sampai tercecer otaknya, mereka yang sampai mati tidak menutup auratnya. Dan yang kedua, yang menggantungkan daripada payudaranya, mereka yang mengumbar jasad atau badannya untuk dilihat daripada laki-laki yang bukan mahramnya. Yang ketiga, mereka yang memakan daripada daging-daging jasad sendiri karena mereka adalah seorang wanita yang demen berhias untuk dipandang untuk orang lain, bukan untuk menyenangkan suaminya. Yang keempat, kata Nabi, kemaluannya dimasukkan daripada kalajengking dan daripada binatang-binatang yang sangat beracun masuk ke daripada alat kelaminnya, keluar sampai duburnya sehingga digerogoti daripada isi perutnya. Mereka yang tidak menjaga kemaluannya. Yang kelima, mereka yang membuka daripada isi perutnya, memakan makanannya daripada isi perutnya sendiri. Mereka yang menceritakan kejelekan suaminya. Ini kira-kira nih, kira-kira. Sayang enggak menuduh